Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Adriani, saya jurusan Hukum Pidana Islam semester 4 kelas HPIA. Saya akan menjelaskan salah satu materi dalam mata kuliah kriminologi, yaitu materi tentang faktor-faktor penyebab kejahatan. Tapi sebelum itu, saya akan menjelaskan terlebih dahulu pengertian dari kejahatan. Menurut B. Simanjuntak, kejahatan adalah suatu tindakan antisosial yang merugikan, tidak pantas, tidak dapat dibiarkan, yang dapat menimbulkan kegoncangan dalam masyarakat. Selanjutnya, menurut Van Bemmelen, kejahatan adalah tiap kelakuan yang tercela yang merugikan dan menimbulkan begitu banyak ketidaktenangan dalam suatu masyarakat tertentu, sehingga masyarakat itu berhak mencelanya dan menyatakan penolakannya atas kelakuan itu dalam bentuk nestapa dengan sengaja diberikan karena kelakuan tersebut. Selanjutnya, faktor-faktor penyebab kejahatan. Teori penyebab terjadinya kejahatan menurut pendapat dari berbagai pakar kriminologi dan pakar ilmu hukum ada 4 diantaranya. Yang pertama, perspektif sosiologi. Perspektif sosiologis mencari alasan-alasan perbedaan dalam hal angka kejahatan di dalam lingkungan sosial. Terbagi dalam kategori 3 kategori, yaitu strain, cultural deviance atau penyimpangan budaya, dan social control. Perspektif strain dan cultural deviance memusatkan perhatiannya pada kekuatan-kekuatan sosial atau social force yang menyebabkan orang melakukan kriminal. Sedangkan teori social control didasarkan asumsi bahwa motivasi untuk melakukan kejahatan merupakan bagian dari umat manusia dan mengakui kemampuan kelompok-kelompok dan lembaga sosial membuat aturan yang efektif. Kemudian yang kedua yaitu perspektif biologis. Perspektif biologis mengklasifikasikan penjahat ke dalam 4 golongan, yaitu yang pertama born criminal, yaitu orang yang berdasarkan pada doktrin atavisme tersebut di atas. Yang kedua insane criminal, yaitu orang menjadi penjahat sebagai hasil dari beberapa perubahan dalam otak mereka yang mengganggu kemampuan mereka untuk membedakan antara benar dan salah. Contohnya adalah kelompok idiot, imbecile, atau paranoid. Dan yang ketiga adalah occasional criminal atau criminaloid, yaitu pelaku kejahatan berdasarkan pengalaman yang terus-menerus sehingga mempengaruhi pribadinya. Contohnya penjahat kambuan atau habitual criminals. Yang terakhir yaitu criminal of passion, yaitu pelaku kejahatan yang melakukan tindakannya karena marah, cinta, atau karena kehormatan. Kemudian yang ketiga yaitu perspektif psikologis. Perspektif psikologis didasarkan 3 perspektif, antara lainnya itu 1. Tindakan dan tingkah laku orang dewasa dapat dipahami dengan melihat pada perkembangan masa kanak-kanak mereka. 2. Tingkah laku dan motif-motif bawah sadar adalah jalin-menjalin dan interaksi itu mesti diuraikan bila ingin mengerti kejahatan. 3. Kejahatan pada dasarnya merupakan representasi dari konflik psikologis. Kemudian yang keempat, yang terakhir yaitu perspektif lain. Adapun perspektif lain penyebab terjadinya kejahatan yaitu yang pertama, teori labeling. Perbuatan kriminal tidak sendirinya signifikan, justru reaksi sosial atasnya lah yang signifikan. Yang kedua yaitu teori konflik, yaitu tidak hanya mempertanyakan proses mengapa seseorang menjadi kriminal, tetapi juga tentang siapa di masyarakat yang memiliki kekuasaan atau power untuk membuat dan menegakkan hukum. Kemudian yang ketiga yaitu teori radikal, lebih mempertanyakan proses pembuatan hukum yang memandang kejahatan dan peradilan pidana sebagai lahir dari konsensus masyarakat atau komunal konsensus. Baiklah, itu adalah penjelasan singkat dari saya mengenai materi tentang faktor-faktor penyebab kejahatan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.